Jadi pengertian ekosistem terlebih dahulu adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, dengan lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Lalu ada ukuran ekosistem itu bervariasi dari kolam kecil hingga hutan hujan dan mencakup berbagai habitat di dalam satu ekosistem.
simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dan lebah yang hidup di nektar tadi. Lalu ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain dirugikan, yaitu contohnya lalat yang memakan buah apel. Dan ada komensalisme.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Bagus, kita sekarang coba jelaskan kenapa alga membutuhkan nutrisi dan cahaya. Ada yang bisa menanggapi? Saya Ibu. Silakan Firis. Alga membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis, Bu. Dari situ dia masukkan oksigen dan makanannya. Kemudian ikan makan alga, jadi semuanya saling berinteraksi. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mempresentasikan hasil LKPD. Nah, dari hasil presentasi diskusi tadi, ada yang ingin bertanya? Silakan Istria. Kalau ikan mati merupakan dia kehilangan makan, jadi dia membuat pada suatu makhluk bisa berdampak pada yang lain, ya Bu. Tepat sekali. Ini semua yang disebut adalah keseimbangan ekosistem. Sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup. Jika sudah cukup, jadi anak-anak, dari diskusi tadi kita sudah mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi dan cahaya untuk tumbuh dan proses fotosintesis, dan membutuhkan air untuk kelangsungan hidup. Lalu interaksi bisa terjadi berupa simbiosis, rantai makanan, predasi, dan persaingan. Semua komponen itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jika salah satu terganggu, maka seluruh ekosistem bisa terganggu juga. Oke anak-anak, pembelajaran kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, adakah yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Silakan Adila. Jadi kesimpulannya yaitu ekosistem ini merupakan sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Di mana komponen biotiknya itu memasukkan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Oke, terima kasih kepada Nabila. Untuk menyempurnakan kalian, Ibu sudah memberikan tugas di virtual classroom dan dikumpulkan pada pekan selanjutnya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Ibu, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa besar. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Terima kasih atas semangat dan waktu yang telah kalian berikan. Sampai bertemu lagi di minggu depan dan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.